Halo Sobat Tani, kali ini kita akan bahas lebih dari 5 jenis sumber pupuk fosfor organik yang tentunya memiliki kadar unsur hara tertinggi dan salah satunya merupakan pupuk fosfor organik terbaik daripada pupuk kimia. Pada dasarnya, sumber pupuk fosfor berasal dari bahan-bahan organik, mineral tanah, dan pupuk buatan. Fosfat merupakan unsur hara esensial, yaitu unsur hara yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh unsur lain. Oleh sebab itu, pemberian sumber pupuk fosfor sangatlah penting terutama untuk tanaman buah. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita berbagi pengetahuan seputar dunia pertanian. Fosfat merupakan komponen penyusun beberapa enzim, lemak, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik tanaman. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Dengan membaiknya struktur perakaran, sehingga daya serap nutrisi pun lebih baik. Bersama dengan kalium, fosfor dipakai untuk merangsang pembungaan. Hal ini wajar, sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Beberapa fungsi fosfor diantaranya sebagai berikut. Berfungsi pada bagian esensial proses fotosintesis dan metabolisme karbohidrat, pembentukan inti sel, pembelahan dan perbanyakan sel, atau pembentukan organisasi sel. Penting dalam pengembangan bagian reproduksi dan pemasakan tanaman. Komponen penting dalam penyusunan asam nukleat, nukleotida, fosfoprotein, fosfolipid, dan gula fosfat. Berfungsi untuk membantu respirasi tanaman, pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah, perangsang perkembangan akar, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, memperkuat batang, diperlukan untuk pembentukan primordial bunga dan organ. Pemindahan sukrosa juga dipengaruhi oleh fosfor anorganik, walaupun mungkin secara tidak langsung. Pada proses pertama, penyusun sukrosa dan heksosa memerlukan fosfat energi tinggi, ATP dan UTP. Jadi fosfor anorganik diperlukan dalam sel daun waktu penyusunan karbohidrat. Dari beragam fungsi fosfat ini, maka tanaman akan memperoleh manfaat tentunya. Berikut ini beberapa manfaat dari pupuk fosfat, yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas buah, mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Namun, hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemupukan fosfat pada tanaman adalah mengetahui gejala kekurangan dan kelebihan fosfat pada tanaman agar pemupukan fosfat yang diberikan bisa maksimal dan memperoleh manfaat yang lebih baik. Berikut ini beberapa gejala kekurangan dan kelebihan fosfat pada tanaman. Kekurangan pupuk fosfat dapat diketahui dengan melihat fisik tanaman. Daun biasanya menjadi keunguan cenderung kelabu, tepi daun coklat, tulang daun muda warna hijau gelap, hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok, fase pertumbuhan lambat dan tanaman kecil. Jika kelebihan fosfat menyebabkan penyerapan unsur hara lain, terutama unsur hara mikro seperti besi, tembaga, dan seng terganggu, namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Untuk menghindari risiko tanaman kekurangan fosfat, maka perlu Sobat Tani tahu beberapa bahan alami sumber pupuk fosfor organik seperti daun ketapang. Kompos daun ketapang mengandung nitrogen total sebesar 0,88%, fosfor total sebesar 0,97%, dan kalium total sebesar 0,81%. Batang pisang atau gedebok pisang adalah tanaman yang memiliki kandungan fosfor tinggi. Unsur hara yang terdapat pada batang pisang antara lain kalsium sebesar 16%, kalium sebesar 23%, dan fosfor sebesar 32%. Namun ada perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian yang pernah saya temui. Perbedaan ini mungkin karena perbedaannya batang pisang yang diteliti dan tempat hidup batang pisang tersebut.
Karena setiap tanaman memiliki asupan nutrisi berbeda-beda di setiap daerah. Sebagai contoh, sapi yang setiap hari mengkonsumsi makanan rumput dan sapi yang setiap hari konsumsi pakan konsentrat tentu berbeda kandungan unsur hara pada feses yang dihasilkan. Jadi, tergantung sobat tani mau meyakini ataupun tidak, karena hasil-hasil penelitian patut untuk dihargai. Pupuk guano. Pupuk guano merupakan pupuk organik yang diperoleh dari kotoran kelelawar, mengandung unsur hara makro sebesar 7,5% nitrogen, 8,1% fosfor, dan 2,7% kalium. Di samping itu, pupuk guano juga mengandung unsur hara mikro seperti magnesium, mangan, besi, seng, dan klor. Pupuk organik guano kelelawar lama berada dalam tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan menyediakan makanan bagi tanaman lebih lama dan lebih baik daripada pupuk kimia buatan. Tepung tulang ikan. Tepung tulang ikan memiliki kadar kalsium sebesar 59,7% dan fosfor sebesar 35,8%. Meski kadar kalsium lebih tinggi daripada unsur fosfornya, namun hal ini berdampak baik pada tanah karena kalsiumnya mampu meningkatkan pH tanah. Selain itu, tepung tulang ikan dengan hara 35,8% fosfat juga terbilang sangat tinggi ya sobat tani. Dalam 100 kg hampir setara dengan pupuk SPT Ganang 1 sak. Kotoran ayam. Kotoran ayam juga merupakan sumber pupuk fosfor organik yang kandungan kimianya 1,7% nitrogen, 1,82% fosfor, dan kalium 1,5%. Kadar air 85-92% dan beberapa unsur lain seperti kalsium, magnesium, mangan, besi, tembaga, dan seng. Selain dari kelima sumber fosfor organik yang saya sebutkan tadi, ada masih banyak sumber fosfor organik alami yang dapat digunakan di kebun seperti limbah kepiting, daun udang, kulit mentimun yang dibakar, kompos rambut, dan jamur. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.